Sebenarnya yang pantas menjawab nih itu adalah ketua prodi kan. Ya, menurut pandangan Kak Ivan saja. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bertemu di POSA, Podcast Sosiologi Agama. Perkenalkan, saya Setia Eka Puspitasari, sering dipanggil Eka. Saya di sini selaku wakil HMPS Prodi Sosiologi Agama. Kebetulan di sini saya ditemani oleh tamu kehormatan, yaitu Kak Ivan, selaku Ketua HMPS Sosiologi Agama. Assalamualaikum Kak Ivan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Ivan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tema besar, yaitu seputar sosiologi agama Kak Ivan. Kebetulan kan Kak Ivan di sini sebagai Ketua HMPS Prodi Sosiologi Agama ya. Ya. Jadi langsung saja kita akan bincang santai aja Kak Ivan. Tidak usah sepakat. Sebenarnya sosiologi agama itu apa sih Kak? Sebenarnya sih kalau kita berbicara tentang sosiologi banyak cakupannya ya. Kan secara umum nih sosiologi itu kan secara gampang dalam artinya itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat kan. Masyarakat, tindakan sosial, terus perilaku dan perkembangan yang ada di masyarakat tadi seperti itu. Itu secara gampangnya. Baik, seperti itu ya Kak. Jadi ilmu yang mempelajari masyarakat itu ya Kak, sosiologi agama itu. Baik, saya akan cerita sedikit ya Kak mengenai pengalaman saya. Jadi saya itu kan lulusan SMK nih. Jadi yang saya tahu itu hanya tentang sosiologi murni gitu. Saya nggak pernah dengar namanya sosiologi agama. Lalu yang membedakan antara sosiologi agama dengan sosiologi murni itu apa sih Kak? Itu di pikiran saya itu terngiang-ngiang, itu apa Kak? Coba Kak Ivan bisa membantu menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya yang pantas menjawab nih itu adalah ketua prodi kan. Iya, menurut pandangan Kak Ivan saja. Ya, menurut pandangan saya ya. Nah, menurut saya apa sih perbedaan antara ilmu sosiologi dan ilmu sosiologi agama? Ya. Kalau ilmu sosiologi agama itu berbicara tentang ilmu yang belajar tentang sejarah, peran, perkembangan, dan ekonomi dalam agama di dalam masyarakat seperti itu. Sedangkan sosiologi murni ya cangkupannya itu di dalam ilmu kemasyarakatan saja seperti itu. Jadi kalau menurut saya nih nanti sosiologi agama itu lebih luas cangkupannya. Karena kenapa? Karena di dalam kita belajar masyarakat itu bisa kita pandang dan kita telisik di segi agamanya seperti itu. Seperti itu. Itu menurut pandangan saya. Ya sebenarnya yang pantas untuk berbicara untuk lebih spesifiknya dan lebih detailnya itu kan buat prodi dan dosen-dosen yang ada di prodi agama seperti itu. Berarti tadi sosiologi agama itu juga belajar mengenai ilmu kemasyarakatan, secara sosial. Cuman cakupannya lebih luas begitu ya Kak. Apalagi di teologinya itu ya, di agama. Baik. Sekarang saya mau bertanya mengenai Kak Ivan sendiri. Bagaimana kesan pertama kali Kak Ivan masuk jurusan sosiologi agama nih? Kita kan pengen tahu nih. Monggo. Banyak ketika ini cerita nih. Banyak ketika saya menemukan dan bercerita kepada teman-teman, kamu milih sosiologi agama itu primer apa sudah sekunder? Maksudnya di pilihan pertama atau yang sudah cadangan gitu. Ya, Lah itu kan banyak yang seperti itu kan. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika saya mendengar bahwasanya saya ini adalah
masuk di studi agama karena pilihan terakhir seperti itu, dan tidak ada lagi seperti itu. Karena di prodi pertama itu tidak diterima seperti itu. Sebetulnya saya sudah pernah dilanda kayak gitu. Nah, tapi ketika saya jalani terus sampai dari semester 1 ya, semester 1 sampai ke sekarang semester 4 itu, ilmu sosiologi agama ini penting juga kayaknya, juga menarik untuk dipelajari seperti itu. Dari ilmu-ilmu lain juga. Jadi kan aslinya tuh saya itu mau belajar atau pilihan pertama tuh di HKI, Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah. Nggak diterimanya tuh di pilihan kedua yakni surga agama. Ya mau gimana lagi kan seperti itu. Tetap dijalani dan akhirnya menarik kok untuk dipelajari. Dan semuanya masuk ya. Ilmu-ilmu tentang pencakupan tentang ya hukum keluarga Islam juga itu ada juga di situ di surga agama, walaupun tidak semuanya dari itu, ada sedikit lah seperti itu tentang itu. Itu aja sih kesan masuk di prodi surga agama, juga dosen-dosennya yang betul-betul mumpuni untuk berbicara tentang ilmu sosiologi agama gitu. Dan dosen-dosen yang peduli dan tanggap kepada kita selaku mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu sosiologi agama. Ya dari sekian banyak tanggapan kayak gitu sih, pilihan itu, tapi teman-teman masih tetap mempertahankan mereka belajar di sosiologi agama saking asiknya sih. Bahkan sekarang ya sosiologi agama itu sudah memperoleh akreditasi baru ya, ini akreditasi A. Mantap memang. Itu usaha dari semua dekan Fakultas Usuluddin dan juga khususnya kepada teman-teman, kepada dosen-dosen sosiologi agama seperti itu. Dan tak lupa juga bantuan dari teman-teman mahasiswa juga. Itu sih kesan-kesannya kesan pertama nih masuk di sosiologi agama. Berarti puas ya Kak Ivan ya? Sampai Puas. saat ini ya? Ya sampai sekarang. Kak Ivan sendiri tuh semester berapa sekarang? Sekarang semester 4, mau beranjak ke semester 5. Baik, berarti mau semester 5 ya? Kalau boleh tahu Kak Ivan belajar apa aja nih sampai semester ini? Bisa tolong diceritakan atau dijelaskan? Banyak ya untuk belajar di prodi sosiologi agama itu banyak, seperti belajar pengantar ilmu sosiologi, belajar teori-teori seperti itu. Karena kan kalau kita bicara sosiologi nih, pasti itu tidak jauh dari diskursus atau teori-teori seperti itu. Teori-teori dari tokoh seperti Auguste Comte, terus Emile Durkheim, Karl Marx dan lain semacamnya seperti itu. Karena ya memang sosiologi agama itu selain ilmu yang mempelajari tentang diskursus, itu harus juga ada namanya apply sosiologi. Ada penerapan di dalam teori itu. Menarik ya itu. Memang menarik. Ya memang gimana ya kalau kita belajar, memang sosiologi agama itu beda dengan prodi-prodi lain. Kalau seumpamanya nih, prodi lain itu kayak AFI dan lain sebagainya. Prodi lain itu kan bicara tentang teori dan gimana tentang apa gitu kan. Sedangkan kita itu belajar teori dengan ada yang namanya riset. Itu sih menurut saya yang menarik di studi agama. Karena kenapa? Karena kita itu terjun ke masyarakat. Seperti itu. Berarti terbukti fakta dan nyata ya itu. Ada risetnya juga. Ada. Langsung terjun di lapangan ya Kak? Iya. Jadi ada nanti namanya metode penelitian juga. Nah, kita nanti belajar bagaimana
cara riset yang baik, cara melakukan penelitian yang baik seperti itu. Jadi dipelajari nanti di prodi kita tuh. Benar itu kak. Kemudian apa sih implementasinya ke masyarakat sendiri mengenai prodi sosiologi agama itu? Kalau bicara implementasi tentang ilmu sosiologi agama kepada masyarakat ya, saya kan masih mahasiswa kawan. Iya. Ya implementasinya banyak sih, banyak gunanya pada masyarakat seperti itu. Bagaimana nanti teman-teman juga sebagai mahasiswa sosiologi agama bisa apa namanya meneliti seperti itu, kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Lebih fokusnya itu kan dalam keberagamannya seperti itu, di budayanya seperti itu banyak yang diskriminasi seperti itu banyak. Tapi itu menurut perspektif saya Iya. gitu ya. Jadi banyak ya itu kak implementasinya itu ya di masyarakat. Kemudian ini juga saya mewakili pertanyaan dari teman-teman semua mengenai apa sih kak prospek kerjanya sosiologi agama itu, kalau apakah bisa menjadi PNS atau menjadi guru atau bagaimana? Gimana ya, masih belum lulusan nih, masih mahasiswa ini. Menurut kalian Kak Ivan aja, apakah bisa menjadi guru atau jadi dosen? Kalau saya telisik atau saya teliti ketika teman-teman atau kakak-kakak yang sudah lulus di prodi sosiologi agama itu ada yang jadi banyak sih, banyak. Maksudnya linear begitu, linear masuk kemana saja itu linear. Tuh. Karena ketika saya lihat alumni-alumni itu banyak, ada di bidang politik itu ada, di dosen banyak yang ngajar itu kan alumni sosiologi agama, terus yang jadi apa namanya peneliti itu ada, terus jadi PN itu ada juga. Jadi linear, Luas gitu ya? luas cakupannya. Jadi kita itu tidak usah pusing-pusing lagi, bingung-bingung lagi. Kalau semisal teman-teman mau berbicara tentang prospek ketika lulus di sosiologi agama seperti itu. Berarti nggak cuman iming-iming dosen itu kan ada yang besok kamu di Kemenak nih, nggak cuma di Kemenak ya kak, bisa jadi dosen, jadi anggota DPR gitu ya? Bisa, ya? bisa. Menarik ya kak? Itu kan tergantung kesempatan kita belajar di prodi agama kan seperti itu. Ya. Siapa tahu nanti Kak Ivan bisa jadi dosen. Amin. Saking serunya perbicaraan kita kali ini, saya sampai lupa kak. Mau tanya mengenai HMPS. Apa sih kak? Terakhir ini HMPS? kan ya, terakhir Iya. ya. Apa sih HMPS itu kak? HMPS itu adalah lembaga kemahasiswaan yang ada di UNIF. Lebih kecilnya tuh kan kalau kita berbicara sosiologi agama nih, prodi sosiologi agama itu ada yang namanya HMPS sosiologi agama. Itu menjadi akomodasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi sosiologi agama itu, baik bakat minat, talent dan apa-apa, kami siap untuk menjadi akomodasi seperti itu. Dan kami siap bersinergi dengan kaprodi dan dosen-dosen lainnya seperti itu, menyampaikan apa-apa yang dirasakan oleh mahasiswa prodi sosiologi agama seperti itu. Itu saja ya. Baik, terima kasih Kak Ivan. Tentu nggak salah nih teman-teman masuk di prodi sosiologi agama. Untuk mengetahui lebih jelas, nanti di atas sini saya tampilkan website dari sosiologi agama sendiri. Kak Ivan, terima kasih banyak untuk ilmunya. Semoga kelak bisa menjadi dosen atau jadi yang berguna. Amin. Cukup sekian dari kami. Terima kasih bahwa bila ada salah kata, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.